Halo guys, Yas di sini dan hari ini kita akan belajar tentang op-amp atau operational amplifier. Apa sih itu? Operational amplifier adalah sebuah penguat dan banyak sekali macamnya. Hari ini kita belajar tentang inverting dan non-inverting amplifier atau penguat pembalik dan penguat tanpa pembalik. Selamat menikmati. Ya, baiklah, sebelum kita masuk ke teori, kita harus tahu apa itu op-amp atau penguat operasional. Jadi kita masuk ke teorinya dulu ya. Penguat operasional atau op-amp itu adalah nih, didefinisikan itu sebagai suatu rangkaian yang terintegrasi yang berisi beberapa tingkat dan konfigurasi penguat diferensial. Penguat operasional itu memiliki dua masukan dan satu keluaran. Setidaknya seperti ini. Jadi op-amp itu suatu rangkaian terintegrasi yang berisi beberapa tingkat dan konfigurasi penguat diferensial. Ini adalah macam-macam dari op-amp. Ada komparator, ada penguat inverting, non-inverting, diferensial, penjumlah atau summing, integrator, dan ada diferensiator. Mereka itu kayak berpasang-pasangan gitu guys. Ya, jadi kegunaannya sama untuk menguatkan tegangan. Oke, baiklah, sekarang kita masuk ke latihannya ya. Kita masuk ke praktikumnya. Ya, di sini udah ada gambar IC 741. Nah, di IC ini tuh biasanya digunakan untuk membuat sebuah op-amp, dan op-amp itu kan terdiri dari beberapa rangkaian ya, karena kan tadi disebutkan di pengertian bahwa op-amp adalah suatu rangkaian yang terintegrasi. Jadi itu beberapa gabungan dari transistor dan lain-lain gitu. Nah, ini kita praktikumnya menggunakan IC ya guys. IC ini adalah IC 741 yang memiliki konfigurasi seperti ini. Jadi IC ini memiliki 8 kaki. Dan kaki yang terpakai itu cuman ada kaki 2, 3, 4, 7, 6. Cuman ada 5 kaki yang terpakai. Nah, kenapa cuma 5 kaki yang terpakai? Jadi yang kaki 8 dan kaki 1 dan kaki 5 itu tuh digunakan untuk offset 0 ya. Jadi kita gunakan kaki 2 itu sebagai input yang inverting atau input pembalik, kemudian kaki 3 itu adalah input yang non inverting atau yang tanpa pembalik, kemudian kaki 4 itu untuk V sumbernya, untuk si IC sendiri itu tuh kaki min. Jadi di kaki 4 itu harus menggunakan tegangan yang min, dan kaki 6 itu tuh outputnya, dan kaki 7 itu phase sumber untuk tegangan yang plus. Jadi antara kaki 4 dan kaki 7 itu tuh bener-bener gak boleh kebalik antara plus minusnya. Apabila kebalik itu IC bisa langsung panas dan kebakar dan sudah dipastikan rusak. Oke, ini adalah konfigurasi op-amp yang 741 nya. Jadi nanti kita praktikum pakai yang IC 741. Oke. Jadi sekarang kita langsung ke praktikum ke inverting dulu ya teman-teman. Sekarang kita masuki ke praktikum yang inverting. Jadi rangkaian inverting itu mengubah tegangan itu, fasanya berubah menjadi 180 derajat. Misal kita masukannya adalah tegangan positif, maka keluarnya bakalan tegangan negatif. Begitu juga sebaliknya. Nah, di sini dijelaskan bahwa sinyal masukan dari penguat jenis ini melalui masukan inverting dari op-amp dengan tanda min. Jadi di sini tuh masukannya itu dimasukkan ke kaki yang inverting atau yang min ini. Kaki min berada di kaki 2. Nah, jadi nanti kita masukkan ke kaki 2. Kemudian kaki 3-nya kita kasih ground atau 0 volt. Nah, di
Di sini juga dijelaskan sinyal masukan berbeda fasa sebesar 180 derajat dengan sinyal keluarannya. Kan berarti dibalik tuh, inverting, pembalik. Oke, lanjutkan. Nah, ini adalah besar penguatannya. Dirumuskan AV atau biasa sering juga disebut ACL atau bisa juga disebut gain. Jadi rumus dari gain atau itu tuh jumlah penguatannya, jumlah berapa kali si tegangan input dikuatkan. Rumusnya itu min R2 per R1. Nah, bisa dilihat di sini R2 ini biasa kita sebut sebagai resistor feedback. Kenapa? Karena resistor ini tuh disambungkan dari kaki output ke kaki inputnya. Jadi kita sebut resistor feedback. Kita sebut ini resistor feedback aja ya. Nah, jadi resistor feedback dibagi sama resistor input. Jangan lupa min. Jadi besar penguatannya itu pasti negatif. Sehingga nanti Vout-nya adalah min dari resistor feedback dibagi resistor input dikali dengan V inputnya. Seperti itu. Jadi penguatannya itu tergantung dari resistor feedback dan resistor inputnya. Oke, sekarang kita mulai praktikum aja ya semuanya. Baik, untuk praktikum kita pakai software Proteus. Aku pakai Proteus 8 yang profesional. Kita tunggu terbuka. Ya, kita bikin project baru dulu. Not responding. Maaf, ini laptopnya emang kentang sedikit. Ya, udah terbuka. Ini lembar buat bikin projectnya. Kita bakal buat rangkaian inverting. Jadi yang pertama yang harus kita gunakan adalah IC. IC berapa tadi? IC 741. Ini ya. Kemudian kita butuh resistor. Nah, untuk memastikan rangkaian itu bekerja atau tidak, kita bisa menggunakan LED. Cuman nanti kita coba pakai osiloskop ya guys. Ini cuman buat ini aja, supaya bisa dilihat. Oke, kita mulai merangkai. Pertama kita masukkan IC-nya, gedein. Ya, ini udah ada kakinya ya guys, nomor kakinya, dan emang lambangnya kayak gini. Karena ini inverting, kita pertama kasih resistor input di kaki inverting. Nilainya kita ubah nanti. Terus kita kasih resistor feedback. Nah, nanti outputnya di sini ya. Untuk outputnya kita kasih LED sebagai indikator. Kita kasih resistornya sebelum LED. Sekarang kita mulai ubah nilainya. Resistor untuk LED kita butuh 330 saja. Kemudian kan tadi rumusnya itu resistor feedback dibagi sama resistor input. Jadi rumusnya itu kan min resistor feedback dibagi sama resistor input. Jadi yang resistor feedbacknya kita coba pakai 30K, sehingga berarti jumlah besar penguatannya atau gainnya atau ACL-nya itu bakalan menjadi 30K dibagi 10K, kan berarti 3. Maka penguatannya akan dilakukan sebanyak 3 kali. Sekarang kita masukkan powernya ya. Jangan lupa kasih power ke kaki 7 sebagai V inputnya IC. Kita kasih kaki 7 itu kan berarti plus, kita kasih plus 12 volt. Kemudian di kaki 4 kita kasih min 12 volt seperti ini.
jangan lupa dikasih ground. Karena kaki yang non invertingnya tidak digunakan, kita gunakan, bukan tidak digunakan, pokoknya yang kaki non invertingnya itu kita kasih ground. Ya emang iya karena tidak digunakan sih. Kemudian LED kita kasih ground supaya arusnya mengalir. Dan di ini kaki inputnya kita pakai tegangan DC dulu aja kali ya supaya kelihatan. Kita kasih tegangan DC berapa? Tegangan inputnya kita kasih nilai plus 2 volt guys, plus 2 volt DC. Nah ini kan bakalan dikuatin 3 kali, jadi 2 dikali min 3 berarti min 6, harusnya outputnya min 6. Ya kita bisa lihat nggak kena guys. Pilih cursor, kita dulu ini ya, bisa dilihat ini adalah min 6 volt, min 6 volt. Jadi kita bisa hitung di sini kan tadi itu gainnya atau ACL nya ini aja ya teman-teman. ACL nya itu kan resistor feedback dibagi dengan resistor input. Bisa apa? Yang berarti dia resistor input, yang berarti kan tadi itu resistor feedbacknya 20.000 atau 20k dibagi dengan 10 berapa ya tadi 3. Tadi itu resistor feedbacknya itu kan 30k dibagi resistor inputnya adalah 10k. Nah jangan lupa minnya karena ini rangkaian inverting, rumusnya itu ini salah guys. Di sini tuh harusnya ada min. Iya maksa nggak apa-apa. Min RF per Rin, aduh salah. Min RL dibagi R input. Jadi nanti ini kan hasilnya berarti ACL nya adalah min 3 kali gitu. Sementara inputnya kita kan pakai Vin nya itu kan 2 volt. Nah jadi Vout sama dengan 2 Vin kan 2 langsung ya, rumusnya dulu deh. Vin dikali sama ACL berarti 2 dikali min 3 sama dengan min 6 ya. Jadi hasilnya bakalan min 6. Jadi perhitungan sama praktikumnya menghasilkan hasil yang sama ya. Jadi terbukti bahwa rangkaian inverting itu penguat dengan membalikkan fasanya 180 derajat. Coba deh kita latihan lagi. Kita ganti R inputnya menjadi 100k. R input apa namanya guys, R feedbacknya kita ganti jadi 10k. Kok ditulis R sih? Nah pada dasarnya memang kok jadi 10k, kan tadi katanya mau 100k. Oke, kita ganti 100k ya guys R feedbacknya. Gimana kalau kita hitung dulu?
Oke, kita hitung dulu aja ya. Ini hapus aja dulu. Nah, lamaan. Jadi kita hitung ACL-nya dulu. ACL sama dengan minus R feedback dibagi R input, yang berarti sama dengan ACL sama dengan min 100k dibagi 10k. Di sini berarti ACL-nya sama dengan minus berapa yuk? 10 kali penguatan. Ya, 10 kali penguatan dengan inputnya mau diganti nggak? Nggak usah deh, inputnya 2 volt aja ya. Berarti V out sama dengan V in kali ACL sama dengan V out 2 volt dikali dengan minus 10. Di sini V out akan menghasilkan minus 20 volt DC. Kayak gini ya. Maka op amp yang tadi kita buat bakalan menghasilkan tegangan output 20 volt DC, min 20 volt DC. Kita coba ya. Kita ukur. Susah dong. Hanya terukur minus 10,50 volt. Kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan op amp ini memiliki tegangan batas. Di mana tegangan batasnya? Ya, tegangan batasnya itu ada di V inputnya. Kita di sini pakai V input plus 12 volt dan min 12 volt, yang berarti batas plusnya itu ada di 12 volt dan batas bawahnya itu ada di min 12 volt. Jadi tegangan output itu nggak bakal melebihi batas itu. Nah, sehingga di sini menghasilkan hanya sampai min 10,5 volt dikarenakan tegangan batas itu. Terus kenapa LED-nya nggak menyala? Karena LED ini memiliki titik saturasinya itu kurang lebih itu 3 volt positif. Karena kita menghasilkan output negatif, maka LED-nya tidak menyala. Coba kita ganti supaya LED-nya menyala. Inputnya coba kita ganti pakai minus ya, min 2 volt. Jadi kan nanti V out-nya jadi min 2 volt dikali dengan min 10 kali. Jadi nanti jadi plus 20 volt. Ya, bisa dilihat ini LED-nya menyala dan osiloskopnya sampai nggak kelihatan karena terlalu atas. Kita ukur di plusnya itu kita hanya mentok di 11 volt. Kalau tadi min kan di 10,50 ya. Ya, menghasilkan harusnya kan 20 volt. Namun karena tegangan batas ini jadi tidak bisa sampai ke 20 volt. Seperti itu. Ya, jadi seperti inilah rangkaian dari penguat inverting atau penguat pembalik. Jadi dia bakalan inputnya itu bakalan dibalikan secara sebanyak resistor feedbacknya dibagi dengan resistor inputnya, dan fasanya itu bakalan dibalik dari negatif menjadi positif dan dari positif menjadi negatif. Jadi seperti itu konsep dasarnya rangkaian inverting. Terus kita lanjut
ke rangkaian pasangannya rangkaian inverting. Bukan pasangan, kebalikannya rangkaian inverting itu rangkaian non inverting. Baiklah, kita masuk ke rangkaian non inverting atau penguat tanpa pembalik. Dinamakan penguat non inverting itu karena masukan dari penguat tersebut adalah masukan non inverting dari op-amp. Atau kan tadi itu inverting kita masuknya ke kaki yang nomor 2 ya, itu kan kaki inverting atau kaki minus. Kalau non inverting itu kita masuknya ke kaki 3 atau kaki plusnya guys masukannya. Rangkaiannya seperti ini kurang lebihnya, nanti kita praktikum lagi. Dan sinyal keluarannya penguat jenis ini tuh sefasa dengan sinyal keluarannya. Jadi misal inputnya plus ya keluarannya inputnya positif ya keluarannya bakalan positif gitu. Inputnya negatif juga keluarannya nanti negatif. Kita langsung praktikum aja ya guys. Oh iya, kita belum itu masuk ke rumusnya dulu. Lupa. Jadi ini adalah rumusnya. Besar penguatannya atau ACL atau gain yang tadi itu di sini dituliskan AV itu R1 plus R2 dibagi R1, atau bisa juga mudahnya itu 1 plus R2 min R1, atau biasanya kita sebut itu 1 plus R2 itu kan sama dengan R feedback ya. Jadi 1 plus R feedback min R input. R input itu kan R1. Sehingga V out-nya ini sama aja dengan 1 plus R feedback min R input dikali sama V input. Oke, kita masuk ke praktikumnya. Sama yang dibutuhkan komponennya masih sama dengan yang inverting tadi, IC 741, resistor dan LED buat LED untuk melihat rangkaian hasil rangkaian itu. Indikator. Kok aku lupa LED sebagai indikatornya. Oke, kita langsung rangkai saja. Resistornya kita tetap di di kaki inverting. Kemudian resistor feedbacknya jangan lupa. Resistor feedbacknya. Nah, kan kayak gini tuh sama-sama yang rangkaian inverting ya. Bedanya yang tadi itu kan si tegangan itu tuh masuk ke kaki yang inverting. Nah, kalau di non inverting itu tegangannya atau powernya itu kita masukkan ke kaki yang non inverting yang plus atau kaki 3. Nah, yang kaki invertingnya kebalikannya kita kasih ground. Kalau yang tadi kan kaki yang non inverting yang nggak pakai ground, yang dikasih ground. Nah, kalau sekarang kaki inverting yang dikasih ground. Jangan lupa power di setiap V input dari IC-nya. Untuk kaki 4 kita kasih seperti biasa min 12 volt. Kemudian yang positif kaki 7 kita kasih positif 12 volt. Maklum guys, udah sore. Suka gitu emang. Ini kok nggak bisa kan lebih estetik gitu. Jadi seperti inilah rangkaian dari penguat tanpa membalik. Kita coba VIN nya itu 3 volt ya, positif 3 volt. Kita pakai osiloskop untuk melihat hasilnya. Seperti biasa, osiloskop kita kasih ke channel A yang kuning ya guys. Oke, kita jalankan. Kita pakai channel A yang kuning. Pertama kita ubah ke DC, yang lain nggak dipakai, kita matikan saja. Kita ukur pakai cursor S
hilang. Hasilnya adalah jeng jeng, susah banget. 6 volt. Kenapa sih hasilnya selalu 6 volt gitu, suka banget sama 6 volt. Nggak tahu ya guys. Jadi ini menghasilkan 6 volt. Outputnya 6 volt ya guys. Jadi rangkaian ini R feedbacknya 10k, R inputnya 10k, dan inputnya itu 3 volt. Coba kita hitung ya. Apain lagi, ini yang tadi dihapus saja. Kecilin, gede banget kayaknya. Ya, tadi itu kan rumusnya itu ACL nya dulu ya guys. ACL nya sama dengan 1, Masya Allah. ACL nya itu kan sama dengan 1 plus resistor feedback dibagi dengan resistor input. Oke, tadi itu kita kan udah tahu, berarti nilainya 1 plus resistor feedbacknya tadi 10k dibagi sama resistor inputnya juga 10k. Hasilnya berapa sahabat? 1 ditambah 1 sama dengan, bentar, disini biar estetik. ACL sama dengan 1 plus 1. ACL sama dengan 2 kali. Oke, kita temukan ya guys, kalau penguatannya itu sebanyak 2 kali. Kemudian kita sekarang cari V-out nya. V-out nya itu kan ACL kali sama V-in. Berarti didapatkan V-out nya sama dengan 2 kali 3 volt. V-out akan menghasilkan 6 volt DC. Jadi V-out nya adalah 6 volt. Nah, terbukti ya guys. Di sini 6 volt dan LED-nya. Wih guys, kita lupa pasang LED-nya. Kita coba pasang LED deh supaya lihat apa sih yang terjadi pada LED dengan tegangan 6 volt. Apakah LED itu akan menyala atau akan kelap-kelip atau akan mati? Krunya kita sambungin di sini aja deh. Akunya itu susah guys. Oke, gini aja sudah. Ces. Ceng ceng. LED-nya mati. Kenapa? Iya, mati karena resistornya nilainya kebesaran. Kita kasih di 330 dulu. Oke, kita jalanin lagi. Jeng jeng. Ya, LED-nya menyala ya guys. LED-nya menyala, tegangannya di sini masih 6 volt. Iya, gak kena. Susah. Ya. Jadi di sini kita berhasil mendapatkan 6 volt hanya dengan inputan sebesar 2 volt. 3 volt. 3 volt ya guys. Seperti itu. Jadi tegangannya itu dikuatkan tanpa membalikkan fasanya. Gitu. Kita latihan lagi yuk. Yuk latihan lagi yuk. Coba deh. Resistornya diganti mas, resistor feedbacknya nilainya. Oh iya, nih kita coba. Apabila resistor feedbacknya nilainya lebih kecil daripada resistor inputnya, coba 5k dengan input 3k, maka dia akan menghasilkan nilai besar 4,5
volt. 4,5 volt. Coba kita hitung. Jadi di sini langsung tambah aja deh ya. R1 ditambah R. Sorry guys, tadi ada gangguan lagi. Oke, kita lanjutkan. 1 plus resistor feedbacknya kan 5K, kemudian dibagi dengan 10K. Di sini ACL-nya berarti kita mendapatkan, kita tulis dulu ya guys. ACL-nya sama dengan 1 ditambah 5 dibagi 10, 0,5 adalah 1,5 kali. Jadi ACL-nya 1,5 kali dan VOUT-nya sama dengan, kan VOUT ini ACL dikali VIN. ACL-nya 1,5 dikali 3 berarti VOUT sama dengan 4,5. Ini koma ya guys, 4,5 volt DC. Seperti itu, sesuai kan? Mana tadi ya, 4,5 volt. Apalagi ya, coba lagi deh. Kalau inputnya itu negatif, inputnya negatif 3, berarti negatif 3 dikali sama plus 1,5 ya guys, berarti min 4,5. Tuh kan, min 4,5. jadi dia itu menguatkan tanpa mengubah fasanya gitu. Yang min keluarnya, yang negatif keluarnya negatif, yang positif keluarnya tetap positif. Seperti itu. Oh ya, ini kita praktikum pakai tegangan DC ya guys. Gimana kalau AC? Baik, kita coba pakai tegangan AC ya. Berarti di sini kita membutuhkan pakai ini aja deh, signal generator. Kita pakai AC yang plus ya. Sebenarnya AC itu kan kayak tegangan bolak-balik ya, jadi plus minus gitu, ada gelombangnya. Yang minnya kita kasih ground. Kita coba ya guys. Wow. Inputnya kasih berapa ya, 1 VPP aja, 1 volt peak to peak, tapi frekuensinya kita gede. Kita jadi frekuensinya ini 1K. 1K bisa nggak ya? Volt per div-nya kita kasih 1, hasilkan berapa guys? Hasilin berapa harusnya? Berarti 1 dikali sama 1,5 ya, 1,5 hasilnya. Coba kita ukur dan tanyakan guys. Kelihatan dong ya, menghasilkan 1,5 volt ya guys, volt AC. Dan tegangannya itu bisa dilihat, ini tuh kan positif, kita ambil positif, tegangannya itu dari atas, tegangannya, gelombangnya itu dari atas. Itu menandakan bahwa si gelombang itu kan positif negatif gitu. Jadi dia itu positif dulu baru negatif ya, bisa dilihat ya guys. Ini kita menghasilkan output 1,5 volt AC. Berarti sesuai antara teori tentang rangkaian non inverting dengan praktikumnya, bahwa dia itu menguatkan tanpa membalikan fasanya. Ya, berarti hampir sama dengan rangkaian non inverting. ACL-nya itu kalau inverting itu pakai minus resistor feedback dibagi resistor input. Kalau non inverting itu tuh
ACL-nya itu 1 plus resistor feedback dibagi resistor input tuh. Dan untuk mencari Vout-nya itu rumusnya sama, yaitu ACL dikali dengan V input ya. Jadi seperti itulah rangkaian dari inverting dan non inverting amplifier atau penguat pembalik dan penguat tanpa pembalik ya. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang lagi nonton, dan semoga kita sehat selalu, dan terima kasih.